Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para media, di sini ada dari Kasat Lantas Polres Semarang ya, Pak Dirjen Darat, ada Dirut Gabungan Kesehatan, dan ada Dirjen Kereta Api juga. Hari ini dua hal yang kita lakukan di Kali Kangkung. Pertama kali adalah melakukan koordinasi berkaitan apa yang sudah terjadi dan apa yang akan kita lakukan. Dari apa yang kita identifikasi, ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan sekalian, bahwa puncak mudik itu sudah terjadi pada tanggal 23, dan kita identifikasi bahwa mudik balik itu terjadi tanggal 2, kira-kira dengan jumlah 53.000. Nah, dari apa yang menjadi pengalaman Poltabes, bahwa Kali Kangkung pada dasarnya tidak ada masalah. Jadi dengan load 53.000 itu tidak apa-apa. Tetapi kita punya masalah di rest area, di mana kita harus melakukan suatu upaya-upaya, yaitu di KM 427 dan 422 itu kontraflow. Jadi masyarakat harus aware saat masuk di Semarang itu KM 422 sampai 427 itu dilakukan kontraflow. Hal yang lain yang perlu diketahui di sini, bahwa koordinasi berjalan dengan baik, dan kami mengharapkan juga karena ada komplain dari Kabisub Provinsi Semarang, masih banyak angkutan 3 sumbu yang beroperasi. Kami mohonkan Pak Kapolres Kasat untuk melakukan law enforcement, karena kalau itu terjadi pada tanggal 2, dan tidak mungkin itu menimbulkan stagnasi. Saya tadi di ruangan juga melakukan suatu kontak dengan beberapa teman-teman di luar atau di seluruh Indonesia, tapi secara khusus saya berkomunikasi dengan Bali dan Jakarta. Mengapa Bali? Kemarin viral macet, dan kita menugaskan beberapa teman-teman di sana untuk mengidentifikasi masalah, dan besok saya akan bertemu Gubernur dan Kapolda dan merekomendasikan satu upaya rekayasa lalu lintas dan sistem dilakukan. Yang pertama, kita akan menambah jumlah bus sehingga di bandara itu akan dijemput, ya. Dan yang kedua, kita akan memanage beberapa titik, ya. Ada satu titik yang parkirnya berlebihan, saya minta untuk Kapolda untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi, ya. Yang lain kita juga minta jasa marga yang ada di Bali untuk menjemput bola, karena proses pembayaran itu tersendat, membuat tersendatnya sampai ke belakang. Yang lain kita akan lakukan persiapan karena puncaknya tanggal 2, rencananya tanggal 2 itu pada 70.000. Kita tentu akan mempersiapkan pergerakan-pergerakan yang dari luar dari negara. Jadi berkebalikan. Ada beberapa penumpang yang belum berhasil mendapatkan tiket karena kemarin terlambat. Kami minta teman-teman Bali memfasilitasi. Sedangkan Soekarno-Hatta cukup prima, di mana puncak balik itu nanti juga terjadi pada tanggal 2, kira-kira 1.100 take off landing yang akan terjadi. Dan menurut hemat saya, dengan jumlah itu kita relatif bisa melakukan yang masih. Ya. Oleh Pak Menteri Perhubungan ya, di Semarang ADC ini
ada satu rest area yaitu KM 44, KM 424. Biasanya di situ nanti akan banyak pengguna jalan yang akan masuk ke rest area tersebut. Tapi tadi juga sudah diantisipasi oleh teman-teman kepolisian. Apabila ternyata terjadi kepadatan dan perlu dilakukan rekayasa lalu lintas, maka dari kepolisian bersama dengan Jasa Marga akan melakukan rekayasa kontraflow dari KM 427 sampai dengan KM 422 untuk mengatasi kepadatan potensi kepadatan di rest area KM 424. Tapi secara overall Jasa Marga bersama dengan pihak kepolisian, teman-teman dinas perhubungan, kita akan mengupayakan sebaik mungkin sarana, prasarana dan juga petugas untuk melayani arus mudik nanti. Yang perlu diantisipasi oleh pengguna jalan menurut kami adalah yang pertama, pengguna jalan perlu menyiapkan diri seperti misalnya kesehatan selama perjalanan. Yang kedua, menyiapkan kondisi fisik dari kendaraan itu sendiri. Dan yang ketiga, memastikan ketersediaan saldo e-tolnya masing-masing gitu ya, karena ketika nanti apabila saldonya tidak disiapkan dan harus melakukan top up di gerbang tol, tentunya itu akan mempengaruhi kepadatan di gerbang tol. Kalau kejadian itu banyak Pak, kendaraan-kendaraan yang saldonya habis di gerbang. Ketika arus balik kemarin, kita memang menyiapkan top up ya, sejumlah top up di gerbang tol, dan cukup banyak pengguna jalan yang melakukan top up di gerbang tol. Oleh karena itu kami mengimbau sekali lagi kepada pengguna jalan agar menyiapkan saldonya dari jauh hari dan sesuai dengan jarak yang akan ditempuh.